Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4391, Pengadilan. Pada saat ini, Lin Bai melihat wajah Li Mojun sangat jelek. Dia juga mendengar Li Mojun mengatakan bahwa Liga Hengzu mengabaikan tanggung jawabnya. Dia memahami kesulitan Li Mojun. Jika Liga Hengzu bersikeras bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Liga Hengzu, Li Mojun tidak akan dapat mengambil kesempatan ini untuk membuat masalah bagi Liga Hengzu. Jadi Li Mojun menelepon Lin Bai dan memintanya untuk melawan tekanan Liga Hengzu. Selama Lin Bai dapat menahannya, Li Mojun dapat menggunakan kemarahan Lin Bai untuk menekan Liga Hengzu dengan keras. Lin Bai diam-diam menebak niat Li Mojun di dalam hatinya dan langsung tertawa. Wakil Ketua Wu melangkah maju saat itu, mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Li Mojun, "Tolong beri aku pelajaran." Semua murid Sekte Iblis Abadi tahu bahwa ada rasa terima kasih dan dendam antara Liga Hengzu kita dan King Luo. Karena Pondok Pedang Tibet tiba-tiba memiliki seorang guru, Liga Hengzu kehilangan susu jiwa 10.000 tahun dan bunga Dewa Bulan Matahari. Meskipun para murid berusaha menekan kemarahan banyak murid di Liga, ada juga banyak saudara muda dengan kebencian di hatinya, dia tidak tunduk pada yurisdiksi Liga Hengzu, dan diam-diam menyerang orang-orang dari Pondok Pedang Tibet. Tetapi setiap kali para murid menemukan orang-orang ini, mereka akan dihukum berat dan dikeluarkan dari Liga. Pemimpin dengan jelas mengamati bahwa Liga Hengzu kita selalu dengan ketat mematuhi hukum besi klan, dan telah melarang pertempuran di antara para murid dari sekte yang sama, dan tidak pernah melampaui batas kolam guntur. Memang benar pemimpin mengatakan bahwa orang ini adalah seorang pendekar dari Liga Hengzu kita, tetapi dia tidak membuat keputusan untuk membuat masalah di area api, tetapi kejahatan pribadinya tidak terkait dengan Liga Hengzu. Dan para pengikut Sekte Iblis Abadi semuanya tahu bahwa Liga Hengzu dan Pondok Pedang Tibet memiliki dendam yang dalam. Oleh karena itu, mereka berspekulasi bahwa mungkin saudara seperguruan muda King Luo, pemilik baru Pondok Pedang Tibet, yang ingin membalas dendam pada Liga Hengzu. Oleh karena itu, dia bekerja sama dengan pendekar Liga Hengzu dan mengarahkan serta memainkan sandiwara yang bagus sendiri. Masih banyak hal yang meragukan di sini. Mohon perintahkan Panglima tertinggi untuk mengamati dengan jelas dan mengembalikan Liga Hengzu ke keadaan yang tidak bersalah. Kata-kata wakil pemimpin Wu terpahat dan jatuh ke tanah, yang hampir membuat Li Mojun terdiam. Kedua tetua dan tiga tetua di satu sisi terdiam. Haha. Mendengar kata-kata wakil pemimpin Wu, Lin Bai mencibir. Di aula terbuka Istana Abadi, ada tekanan dari para master di atas dan tatapan para pahlawan di bawah. Adegan itu dulunya sunyi. Senyum sinis Lin Bai terdengar seperti petir di telinga semua prajurit, membuat semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Lin Bai tanpa sadar. Akhirnya aku tahu mengapa wakil pemimpin Wu mengambil posisi wakil pemimpin. Aku mengaguminya karena taringnya yang fasih. Lin Bai berkata sambil tersenyum kepada wakil pemimpin Wu. Wakil pemimpin Wu berkata dengan wajah datar, "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika orang ini benar-benar seorang komandan tingkat tinggi Liga Hengzu, maka Liga Hengzu kita bersedia menanggung hukuman klan. Tetapi jika orang ini digunakan untuk menjebak Liga Hengzu, maka ratusan ribu pengikut Liga Hengzu tidak akan pernah setuju, dan kita pasti akan mendapatkan keadilan." Ratusan ribu pengikut Liga Hengzu memiliki seekor burung untuk digunakan. Lin Bai mendengus dingin dan berkata dengan nada mencemooh. "Apa yang kamu bicarakan?" Mendengar perkataan Lin Bai, pengawal Liga Hengzu di belakang wakil ketua Wu tiba-tiba menjadi marah dan menunjuk Lin Bai sambil meraung. Setelah melirik mereka, Lin Bai kembali ke prajurit yang berlutut di aula dan bertanya dengan suara rendah, "Jadi kau terlihat seperti ini. Kau terbakar tak dikenali di area api hari itu. Jika bukan karena kebaikanku, kau pasti sudah mati di area api." Prajurit yang berlutut di istana adalah orang yang ditemui Lin Bai di area api hari itu. Sekarang lukanya sudah membaik, kulitnya sudah pulih, dan penampilan aslinya pun terungkap. Ia adalah seorang pemuda tampan, tetapi sekarang ia terlihat takut dan menggigil. "Sebenarnya, masalah ini sangat sederhana. Aku hanya butuh sepatah kata darimu. Apakah kau dibawa instruksi dari level tinggi Liga Hengzu untuk membuka segel roh api di area api? Atau apakah itu pendapat pribadimu yang tidak ada hubungannya dengan Liga Hengzu?" Lin Bai menatap pria itu dan berkata perlahan. Mendengar pertanyaan Lin Bai, Li Mojun, tetua kedua, dan tetua ketiga semuanya menggelengkan kepala dalam hati. Menghadapi banyak orang kuat di Liga Hengzu, prajurit itu sudah ketakutan tak terkendali. Pada saat ini, diperkirakan dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Jika jawaban sembrono prajurit itu tidak ada hubungannya dengan Liga Hengzu, itu pasti akan membuat Liga Hengzu turun selangkah. Ini pertanyaan yang konyol.
Prajurit itu menatap Lin Bai dengan ekspresi panik. Kemudian dia melihat wakil pemimpin Wu dan seorang pelindung Liga Zhong Hengzu menatapnya dengan mata dingin dan tanpa ampun. Dia berkata dengan gemetar, aku. Melihat pria itu ragu-ragu, Lin Bai bertanya kepada pemimpin itu lagi, Tuan, bisakah orang ini menjelaskan sesuatu di ruang hukuman? Bisakah saya mendapatkan foto dan pengakuan? Li Mojun, pemimpin Liga Hengzu, berkata, di aula hukuman, dia telah mengakui bahwa dia diinstruksikan oleh beberapa pemimpin tingkat tinggi Liga Hengzu dan diperintahkan oleh wakil pemimpin Ukraina. Namun, Anda telah mendengar bahwa wakil pemimpin Liga Hengzu bersikeras bahwa Andalah yang berkonspirasi dengan orang ini untuk memainkan sandiwara yang bagus untuk menanam Liga Hengzu. Begitu. Ada manik-manik bayangan dan pengakuan. Lin Bai segera tertawa dan mengepalkan tinjunya dan berkata, tolong perintahkan saya untuk memenggal kepala orang ini di depan umum, menguras jiwanya dan memurnikan jiwanya, sehingga jiwanya akan hancur. Ketika wakil pemimpin Wu mendengar ini, matanya menyusut. Kedua tetua dan tiga tetua memandang Lin Bai dengan aneh, tampak bingung. Bahkan Li Mojun sedikit terkejut. Adapun prajurit yang berlutut di tanah, dia sepucat kilat. Lin Bai kemudian berkata, karena sudah ada pengakuan dan manik-manik bayangan, tidak ada gunanya bagi orang ini untuk menyimpannya. Apa gunanya orang yang tidak berguna dan orang yang telah melakukan kejahatan keji? Terlebih lagi, Liga Hengzu dengan tegas menyatakan bahwa saya berkolusi dengan orang ini, dan saya menganjurkan agar jiwa orang ini diambil dari akal sehatnya, dan jiwanya dihancurkan untuk membuktikan ketidakbersalahan saya. Wakil pemimpin Wu, jika saya berkolusi dengan orang ini, saya tidak akan meminta untuk membunuhnya. Apakah kematiannya cukup untuk membuktikan bahwa saya dan dia tidak bersalah? Selama dia mati, dapat dibuktikan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi tidak bersalah. Dalam hal ini, pengakuannya dapat membuktikan kebenaran dari apa yang dikatakannya. Mendengar ini, kedua tetua dan tiga tetua menunjukkan senyum puas di wajah mereka. Bahkan Li Mojun sangat gembira dan berkata, ya. Karena wakil ketua Wu mengatakan bahwa King Luo telah berkolusi dengan orang ini untuk menjebak Liga Hengzu, karena mereka bekerja sama, maka Lin Bai tidak akan mengambil inisiatif untuk meminta pembunuhan orang ini. Saat ini, Lin Bai mengajukan diri untuk membunuh orang ini, yang hanya membuktikan bahwa ada hubungan yang tidak bersalah antara Lin Bai dan dia. Kemudian wakil ketua Wu mengatakan bahwa King Luo berkolusi dengan orang ini adalah fitnah, dan kesaksiannya juga dapat dipercaya. Jika seseorang datang, dia akan dikirim ke aula hukuman untuk mengkhianati keluarganya. Dia akan diseret dan diseret keluar. Dengan lambaian lengan baju besar Li Mojun, dua tetua keluar dari istana abadi untuk membawa orang ini pergi. Bab 4392, tidak terobsesi dengan hidup dan mati, hanya mencari reinkarnasi. Jika demikian halnya, ia akan sangat menderita sebelum meninggal, dan setelah itu ia tidak akan kembali bereinkarnasi. Pria itu menatap wakil ketua Wu dengan tergesa-gesa dan berteriak, wakil ketua Wu, tolong aku, tolong aku. Aku bisa mati, tetapi aku tidak ingin kehilangan akal sehatku dan memberiku kesempatan untuk bereinkarnasi. Wakil ketua Wu, tolonglah aku. Bagaimanapun juga, aku adalah seorang pejuang dari aliansi Hengzu. Wakil ketua Wu berada dalam dilema. Jika dia memohon belas kasihan, itu berarti dia memiliki banyak hubungan dengan Liga Hengzu. Jika dia tidak memohon belas kasihan, dia pasti akan mati. Setelah kematiannya, dapat dibuktikan bahwa tidak ada hubungan antara dia dan Lin Bai, dan kesaksiannya dapat dipercaya. Wakil ketua Liga Wu berdiri di aula dengan wajah berwibawa. Tampaknya dia berusia 10 tahun dalam sekejap. Matanya menatap Lin Bai. Dari pemuda ini, dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang belum pernah dia rasakan sejak dia memimpin Liga Hengzu selama ratusan tahun. Di hadapan Li Mojun, wakil ketua Wu tidak memiliki tekanan seperti itu. Bagaimanapun, itu tidak mudah baginya membunuh pemimpin Moju, meskipun dia adalah pemimpin Moju, tidak baik baginya untuk melawan pemimpin Moju. Namun bagi Lin Bai, wakil pemimpin Wu merasakan tekanan. Di matanya, Lin Bai seperti ular berbisa, banteng, dan rubah yang licik. Dia memiliki racun ular berbisa, keuletan banteng, dan kepintaran rubah. Mengingat masa itu, taktik wakil pemimpin Wu terhadap pondok pedang Tibet hampir tidak berhasil diselesaikan oleh Lin Bai, dan kali ini tindakan aliansi Hengzu membuat Lin Bai memanfaatkan kelemahannya, dan ada tanda besar bahwa dia ingin membalas dendam pada aliansi Hengzu. Pada hari itu, Lin Bai, yang memegang bendera pertempuran, duduk di Liga Hengzu untuk menantang semua seniman bela diri di wilayah itu. Wakil pemimpin Wu masih hidup.
Setelah hari itu, banyak rumor keluar dari Sekte Iblis Abadi, yang membuat Liga Hengzu malu. Dia dipanggil oleh pemimpin Liga Hengzu dan menegurnya dengan keras. Luka lama belum sembuh, tetapi yang baru telah bangkit lagi, yang membuat hati wakil pemimpin Wu frustrasi untuk sementara waktu. Pada saat wakil pemimpin Wu terdiam, kedua Zhang Lai telah menyeret prajurit itu keluar dari Istana Abadi. Prajurit itu masih tidak mendengar suara permohonan wakil pemimpin Wu, dan segera memanggil pemimpin, "Tuan, saya masih memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya memiliki sesuatu untuk dikatakan." Mata Zhang Jiao Limojun sangat gembira, "Tunggu, apa lagi yang harus Anda katakan?" Ketika kedua tetua melepaskan orang ini, dia merangkak kembali ke aula dan berlutut di depan Limojun. Dia menatap wakil ketua Wu dengan galak dan berkata sambil menggertakkan gigi, "Wakil ketua Wu, karena kamu bersedia melihatku kehilangan akal sehatku, kamu tidak bersedia meminta belas kasihan, jadi jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Laporkan kembali kepada ketua. Aku tahu tidak ada ruang untuk bermanuver. Aku hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Tolong beri aku kesempatan untuk bereinkarnasi." Murid itu berlutut di depan Limojun, sang ketua, dan berkata dengan sangat hormat. Mendengar murid ini membuka mulutnya, Lin Bai tersenyum dan menatap Limojun. Limojun tersenyum, "Baiklah, aku berjanji padamu, akan memberimu kebahagiaan. Silakan." Wakil ketua Liga Wu di mata kelahiran dingin, ingin segera membunuh orang ini. Pria itu berkata, nama murid itu adalah Zhu Yuan. Dia adalah murid tingkat tinggi di Liga Hengsu. Dia selalu menjadi orang kepercayaan wakil ketua Wu. Kali ini dia pergi ke daerah api Changjian Kaolu untuk membuka roh api, yang juga dihasut oleh wakil ketua sendiri. Sayangnya, murid itu terlalu percaya pada wakil ketua Wu dan tidak meninggalkan manik bayangan. Kalau tidak, itu tidak akan terlalu merepotkan. Wakil ketua Wu menggertakkan giginya dan menggeram, "Zhu Yuan, kamu tidak perlu menggigit. Aku tidak ada hubungannya denganmu." Zhu Yuan mengabaikan wakil ketua Wu dan melanjutkan, "Kali ini, tidak hanya ada satu murid, tetapi juga 8 orang lainnya, Zhang Yun, Chen Hao dan Liu Bing. Namun, 8 orang lainnya telah meninggal di tangan roh api, dan murid yang tersisa melarikan diri dalam satu napas. Untungnya, mereka bertemu dengan saudara seperguruan King Luo dan selamat." Wakil ketua Wu berkata dengan bersemangat, "Guru, orang ini tahu bahwa dia akan mati, jadi dia akan menggigit Liga Hengzu dan aku. Ini hanya menunjukkan bahwa dia memiliki persahabatan seumur hidup dengan King Luo. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang ini mengorbankan nyawanya untuk menggigit Liga Hengzu demi King Luo? Tolong jangan dengarkan fitnah." Limojun, pemimpin sekte, mencibir, "Orang ini adalah kultivasi dari Kipin Daozun. Jika dia bersedia mengorbankan nyawanya untuk menggigit Liga Hengzu, kamu akan mati dengan cara yang pantas." Wajah wakil pemimpin Wu menjadi pucat. Sekarang buktinya meyakinkan. Dia tahu bahwa dia tidak dapat membantah. Limojun berkata, "Zhu Yuan, apa yang kamu katakan itu benar. Laporkan kembali kepada pemimpin. Apa yang aku katakan itu benar." Zhu Yuan berkata, "Selain itu, aku juga tahu cara lain wakil pemimpin Wu untuk melawan Pondok Pedang Tibet. Sejak saudara seperguruan King Luo menduduki pondok, aliansi Hengzu telah memikirkan matahari, bulan, dan bunga serta susu berusia 10.000 tahun. Wakil pemimpin Wu tidak pernah patah tangan dan menggunakan konspirasi untuk merampas harta karun itu. Wakil ketua Wu pernah memerintahkan seorang pria kuat untuk pergi ke Sanzu untuk memburu teman-teman dari kakak senior King Luo, Zhou Xi dan Sun Yao. Mereka menggunakan kepala kedua orang ini untuk memaksa kakak senior King Luo untuk tunduk pada perintahnya, hanya untuk berjaga-jaga terhadap kakak senior King Luo. Jika dia tidak menyerahkan Pondok Pedang Tibet, aliansi Hengzu akan membuat Pondok Pedang Tibet gelisah. Untungnya, kakak senior King Luo tiba di Sanzu tepat waktu untuk menyelamatkan Xi dan Sun Yao minggu depan. Namun, itu juga membuatnya marah dan mengalahkan semua prajurit di Liga Hengzu 1 hari sebelum aliansi Hengzu, yang membuat Liga Hengzu kehilangan muka dalam sekejap. Mata wakil ketua Wu merah karena darah, berhenti. "Diam. Diam." Zhu Yuan melanjutkan dengan suara dingin, "Terlebih lagi, wakil ketua Wu tahu bahwa kakak senior King Luo berasal dari Liga Lianzu. Dia pernah pergi ke Liga Lianzu untuk meminta para prajurit Liga untuk menekannya. Kemudian, pemimpin Liga datang ke Liga Hengzu. Untungnya, beberapa tetua, seperti tetua kedua dan tetua ketiga, muncul untuk menghentikan pemimpin Liga. Dan, Zhu Yuan berkata dengan satu tarikan napas tentang kejahatan wakil pemimpin Wu dan aliansi Hengzu.
Setelah mendengar wajah dingin Li Mojun, Zhu Yuan berkata dengan tegas dan tegas, tolong beri kami pelajaran. Liga Hengzu tidak manusiawi dan menganiaya sesama murid. Wakil pemimpin Wu berbahaya dan berbahaya. Setiap kata muridnya benar. Jika ada sedikit kepalsuan, murid itu bersedia mati. Wajah wakil pemimpin Wu pucat, matanya merah, seluruh wajahnya ketakutan dan marah, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Bab 4393 Lin Bai yang tangguh. Zhu Yuan memiliki secercah harapan untuk wakil ketua Wu, tetapi di hadapan Li Mojun, yang bertanggung jawab atas sekolah, dia mengabaikan hidup dan mati Zhu Yuan untuk membantunya menghilangkan kecurigaannya. Sampai Lin Bai mengusulkan agar Zhu Yuan diberi semangat untuk membuktikan ketidakbersalahannya, ilusi terakhir Zhu Yuan hancur. Zhu Yuan tahu bahwa dia pasti akan mati. Dia juga berpikir bahwa wakil ketua Wu, untuk menghilangkan kecurigaannya, menghubungkan dirinya dengan Lin Bai dan mengatakan bahwa dia berkolusi dengan Lin Bai untuk menjebak Liga Hengzu. Ketika Zhu Yuan marah, dia memutuskan hubungan dengan Liga Hengzu. Bagaimanapun, dia juga sendirian di dunia ini. Setelah mendengar kata-kata Zhu Yuan, seringai di sudut mulut Li Mojun berangsur-angsur menjadi kuat, sementara wakil ketua Wu menjadi pucat dan matanya merah. Benar-benar mengerikan. Jika bukan karena kata-kata dari pejuang Liga Hengzu, jika tidak, aku tidak akan pernah mengira bahwa Liga Hengzu memiliki kemampuan yang begitu hebat. Li Mojun, pemimpin sekte, berkata dengan senyum dingin, kejahatan melukai keluarga yang sama tanpa mematahkan tangannya tidak dapat dijelaskan. Wakil pemimpin Wu, apalagi yang Anda katakan? Li Mojun menatap wakil pemimpin Wu dan bertanya dengan mata tajam. Wakil pemimpin sekte Wu menegang. Setelah waktu yang lama, dia kembali tenang. Dia berlutut di depan Li Mojun dan berkata sambil menangis, laporkan kembali kepada pemimpin sekte. Murid telah menjelaskan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Liga Hengzu atau saya. Zhu Yuanming tahu caranya sendiri untuk mati, jadi dia akan menggigit sesuka hatinya. Jika pemimpin sekte harus mendengarkan fitnah dan melakukan kejahatan terhadap Liga Hengzu, itu mungkin akan mendinginkan hati para prajurit di Hengzu. Harap pikirkan dua kali dan perhatikan baik-baik. Mata Li Mojun tiba-tiba menjadi tajam. Wakil pemimpin sekte Wu tahu bahwa dia tidak dapat menghilangkan kecurigaan itu, jadi dia mengeluarkan semua prajurit di Hengzu. Wakil pemimpin Wu mengucapkan 4 kata, Hengzu Wuze, yang tidak diragukan lagi bahwa ia menggunakan 8 keluarga kuat Hengzu untuk menindas Li Mojun, berharap Li Mojun dapat ditangani dengan ringan. Tetua kedua dan tetua ketiga menatap dingin, dan mereka menatap tajam ke arah wakil pemimpin Wu. Mereka sedikit tidak senang. Sejak Zhu Yuan membuka mulutnya, Lin Bai hanya berdiri di samping dan tidak pernah membuka mulutnya. Sampai sekarang, Lin Bai juga mendengar bahwa wakil pemimpin Wu menggunakan reputasi 8 keluarga kuat di Hengzu untuk menindas Li Mojun. Ia segera berkata sambil mencibir, apakah itu tanah raja di bawah seluruh dunia, dan apakah menteri raja yang memimpin tanah? Hengzu adalah Hengzu dari Sekte Iblis Abadi. Hengzu adalah 13 negara bagian abadi Hengzu. Tidak peduli seberapa banyak keluhan yang dimiliki para pejuang Hengzu, mereka tetaplah bawahan dari Sekte Iblis Abadi. Ketika putra surga marah, akan ada jutaan mayat. Bisakah kau menahan kemarahan Sekte Iblis Abadi? Atau apakah kau pernah berpikir untuk mengganti Sekte Iblis Abadi di Hengzu? Gerbang Gunung Independen. Lin Bai mencibir pada wakil pemimpin Wu, dan berkata dengan agresif. Mendengar kata-kata Lin Bai, Li Mojun, tetua kedua, dan tetua ketiga menyusut. Meskipun mereka semua tahu bahwa Hengzu telah merencanakan melawan musuh, mereka tidak mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Namun, Lin Bai akan menembus lapisan kertas jendela ini hari ini. Mata wakil pemimpin Wu tajam dan menatap Lin Bai, kau berdarah. Lin Bai, dengan wajah datar, mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Li Mojun, tolong hukum Liga Hengzu dan wakil pemimpin Urumqi sesuai dengan aturan besi Liga Hengzu. Jika tidak, 13 negara bagian abadi akan memiliki 2 batas Hengzu lagi. Maka diperkirakan bahwa 13 negara bagian abadi tidak akan menjadi 13 negara bagian abadi dari Sekte Iblis Abadi. Wajah Li Mojun dingin dan bertanya, King Luo, menurut maksudmu apa yang harus aku lakukan dengan Liga Hengzu dan wakil pemimpin Ukraina? Tidak membunuh saja tidak cukup untuk meyakinkan orang-orang. Lin Bai berkata dengan tenang. Sungguh empedu anjing. Kata-kata Lin Bai segera membangkitkan kemarahan banyak pelindung Dharma di Liga Hengzu. Mereka menunjuk Lin Bai dan meraung, apakah kamu ingin membunuh wakil pemimpin Wu dari Liga Hengzu dengan beberapa kata-katamu? Apakah kamu benar-benar mengira aku seorang pengganggu di Liga Hengzu?
Guru, tolong lihat bahwa wakil pemimpin telah bekerja untuk klan selama bertahun-tahun di Urumqi. Tidak ada jasa, tetapi juga kerja keras. Jangan biarkan dia mati. Tuan, bahkan jika wakil ketua Wu salah, dia tidak akan dihukum mati. Sekelompok pelindung Dharma Liga Hengzu maju satu demi satu untuk memohon wakil ketua Wu. Wakil ketua Wu berlutut di tanah, berbalik dan menatap Lin Bai dengan sepasang mata merah darah. Wajahnya penuh kebencian, kamu ingin membunuhku. Beraninya kamu memiliki ide seperti itu. Lin Bai berkata dengan senyum tenang, ide wakil ketua Wu untuk membunuhku bukan sekali atau dua kali, kan? Apakah kamu akan membiarkan wakil ketua Wu membunuhku? Dan aku bahkan tidak bisa berpikir untuk membunuh wakil ketua Wu. Li Mojun, sang pemimpin, tampak muram. Dia tidak menyangka bahwa Lin Bai berani berkata seperti itu untuk membunuh wakil ketua Wu. Dalam ide Li Mojun, dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekan kesombongan Liga Hengzu, dan kemudian secara bertahap mengikis kekuatan Liga Hengzu. Jika saat ini, setelah mendengarkan nasihat Lin Bai dan membunuh wakil pemimpin Wu, Li Mojun pasti sudah mencabik-cabik mukanya dengan aliansi Hengzu dan Hengzu. Terlebih lagi, wakil pemimpin Wu memiliki posisi tinggi di keluarga Wu, salah satu dari 8 keluarga besar di Hengzu. Jika dia dibunuh, keluarga Wu tidak akan menyerah. Tetua kedua dan tetua ketiga tampak muram, dan mereka juga menyadari bahwa keadaan perlahan-lahan menjadi tidak terkendali. Setelah mempertimbangkan masalah itu berulang kali, kedua tetua itu terbatuk pelan dan berkata, beritahu pemimpin, ada banyak hal yang tidak diketahui tentang masalah ini. Jika kamu hanya membunuh wakil pemimpin Wu, kamu tidak dapat mengembalikan Liga Hengzu. Lebih baik biarkan wakil pemimpin Wu kembali terlebih dahulu, dan kemudian biarkan balai hukuman menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Ketika masalah itu terungkap, tidak ada satupun orang yang seharusnya dibunuh yang akan tersisa. Zhang Jiao Li Mojun merasa lega dan mengangguk sedikit, sekarang tampaknya kita benar-benar perlu mencari tahu dan kemudian membuat keputusan. Lin Bai segera membuka mulutnya dan bertanya, Zhu Yuan ada di sini, bukti material ada di sini, dan bukti-bukti manusia ada di sana. Aku tidak tahu apa yang perlu diketahui oleh kedua tetua dan pemimpin sekte. Bukan berarti kedua tetua dan pemimpin sekte ingin terus mengejar, lebih baik mengatakan bahwa sekte ingin melindungi Liga Hengzu dan wakil pemimpin Wu, dan membiarkan tren jahat ini berkembang. Jadi mari kita minta pemimpin untuk turun tahta hari ini dan menyerahkan kekuasaan sekte iblis abadi kepada Liga Hengzu. Bagaimanapun, dengan cara ini, Hengzu akan mendominasi sekte iblis abadi cepat atau lambat. Lancang. Li Mojun melotot ke Lin Bai dan berteriak. Kedua tetua itu membelalakan mata, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Bai akan begitu berani berbicara kepada Li Mojun. Menghadapi teguran Li Mojun, Lin Bai terkekeh, sungguh mengecewakan bahwa pemimpin sekte iblis abadi saat ini, tokoh-tokoh berpengaruh yang melintasi 13 negara bagian abadi ratusan tahun yang lalu, tidak sebijaksana dan sekuat saya, yang benar-benar mengecewakan. Zhang Jiao Li Mojun tampak marah dan menatap Lin Bai, menggertakkan giginya. Bab 4394 Situasi keseluruhannya penting. Wajah kedua tetua itu juga menunjukkan keterkejutan. Dia baru saja melihat Lin Bai memaksa Li Mojun untuk membunuh wakil pemimpin pihak Ukraina. Jelas, kedua tetua itu juga mengerti bahwa Li Mojun tidak ingin membunuh wakil pemimpin pihak Ukraina dan negara Hangzhou benar-benar mencabik-cabik wajah mereka. Namun, kedua tetua itu tidak menyangka bahwa sikap Lin Bai begitu keras, dan terlebih lagi di aula. Ketika banyak seniman bela diri mengatakan kata-kata Li Mojun yang lemah dan tidak kompeten di depan mereka, Li Mojun gemetar karena marah. Murid itu marah sejenak dan berbicara omong kosong. Tolong ajari aku untuk menghukumnya. Lin Bai tersenyum dan memeluk tinjunya dan berkata, mengenai hukuman wakil pemimpin Wu, kamu harus mengikuti pengaturan klan. Apakah kamu membunuh atau tidak, itu semua ada dalam pikiran guru. Selamat tinggal. Setelah itu, Lin Bai berbalik dan berjalan keluar dari istana abadi. Sosoknya alami dan tak terkendali, lalu menghilang di mata Li Mojun dan kedua tetua. Pemimpin Li Mojun menatap Lin Bai dengan kaget. Dia dalam dilema. Tentu saja, dia ingin membunuh wakil pemimpin Wu. Namun, dia tahu bahwa saat ini belum tepat. Jika dia membunuh wakil pemimpin saat ini, sekte iblis abadi akan benar-benar mencabik-cabik wajahnya dengan 8 keluarga kuat di Hengzu. Namun, sekte iblis abadi membuat musuh di sekitarnya. Bukan langkah yang bijaksana untuk berbalik melawan Hengzu. Li Mojun diam-diam memarahi Lin Bai karena tidak tahu tentang urusan terkini, dan Hu bertindak sebagai non-pejabat, memaksanya untuk menunggangi harimau sekarang. Setelah Lin Bai pergi,
Tetua kedua dan tetua ketiga sama-sama menatap Li Mojun, yang sedang duduk di singgasana, gemetar karena marah. Untuk sesaat, mereka tidak tahu bagaimana berbicara. Di sisi lain, banyak prajurit Liga Hengzu, dengan mata tajam mereka, menatap Li Mojun dan menunggu keputusannya. Adegan itu membeku beberapa saat, dan Istana Abadi terdiam cukup lama. Sekitar setengah jam kemudian, Li Mojun memikirkannya, membuat keputusan, menahan amarahnya, dan berkata kepada wakil pemimpin Wu, seperti yang dikatakan kedua tetua, masih banyak keraguan tentang masalah ini. Aku tidak bisa membunuh wakil pemimpin Wu yang telah setia pada klan selama bertahun-tahun dengan beberapa kata dari King Luo. Namun, meskipun tindakan Zhu Yuan tidak ada hubungannya dengan Liga Hengzu, menurut wakil pemimpin Wu, bagaimanapun juga, dia adalah pejuang Liga Hengzumu. Kamu bersalah karena disiplin yang lemah di Liga Hengzu. Apakah kamu mengaku bersalah, wakil pemimpin Ukraina? Wakil pemimpin Wu mengangguk lelah, laporkan kembali kepada pemimpin, murid itu mengaku bersalah. Adalah tugas murid bahwa aliansi Hengzu keluar dari pengkhianat seperti itu. Karena kamu mengaku bersalah, mudah saja. Li Mojun mengangguk dan berkata, bahwa wakil ketua Wu ke balai hukuman dan tahan dia di tebing Siguo selama 10 tahun. Kamu tidak boleh keluar tanpa izin. Wakil ketua Wu menghela napas lega dan berkata dengan rasa terima kasih, Tuan. Aku mengakui hukumannya. Mundurlah. Setelah Li Mojun menanganinya dengan baik, dia berkata kelelahan secara fisik dan mental. Namun, wakil ketua Wu berlutut di tanah dan tidak bangun. Sebaliknya, dia berkata, sebelum murid itu pergi ke tebing Siguo, dia masih meminta ketua untuk memerintahkan Zhu Yuan untuk dibunuh. Bagaimanapun, orang ini, atas nama Liga Hengzu, telah jatuh ke tanah ketidakadilan. Jika klan tidak memulai, Liga Hengzu akan membersihkan pintu. Li Mojun menatap Zhu Yuan dan berkata, Zhu Yuan telah melakukan kejahatan besar. Menurut apa yang dia katakan sebelumnya, beri dia waktu yang baik. Kedua tetua itu berpegangan tangan dan memberi hormat, patuhi perintah. Hahaha. Wakil ketua aliansi Wu, tidak punya pikiran untuk bunuh diri sebelum dia mendengar wakil ketua Li meninggal, tetapi dia tidak ingin mati. Mendengar tawa Zhu Yuan, wajah Li Mojun sedikit dingin. Zhu Yuan berkata sambil tersenyum, konyol, pemimpin sekte kejahatan abadi saat ini masih takut dengan tekanan dari 8 keluarga di Hengzu. Kakak seperguruan King Luo benar. Tolong serahkan kekuatan klan sesegera mungkin. Bagaimanapun, itu akan menjadi milik 8 keluarga kuat di Hengzu cepat atau lambat, dan tidak ada gunanya bagi pemimpin untuk menempatinya sepanjang waktu. Mendengar ini, mata Li Mojun mengerut dan seluruh tubuhnya membunuh. Zhu Yuan juga berkata, jika kamu yang bertanggung jawab untuk mengajar, kamu tidak dapat dibandingkan dengan saudara seperguruan King Luo dalam hal keterampilan mental dan kepatuhan. Dalam hal cara yang kejam, kamu tidak dapat dibandingkan dengan saudara seperguruan King Luo dalam hal cara yang kejam. Iblis abadi hanya memiliki 2 pilihan, menyerahkan kekuasaan kepada saudara seperguruan King Luo dan membiarkannya menjadi pemimpin. Atau memberikan kekuasaan kepada 8 keluarga kuat di Hengzu. Kedua tetua dengan wajah muram pergi ke Zhu Yuan dan berkata, kamu bisa diam. Aku tidak ingin bekerja sama dengan kedua tetua itu. Aku tahu aku akan mati. Aku ingin membawa wakil pemimpin Wu bersamaku, tetapi aku tidak menyangka akan seperti ini. Zhu Yuan, dengan senyum dingin, memerah, patah hati dan meninggal di Istana Abadi. Dengan kematian Zhu Yuan, Istana Abadi menjadi sunyi. Wakil pemimpin Wu dikurung di tebing Siguo oleh aula hukuman, dan pelindung Dharma Liga Hengzu lainnya kembali ke Liga Hengzu satu demi satu. Setelah kembali ke Pondok Pedang Tibet, Lin Bai pergi ke gunung untuk mengambil bambu hijau, membuat pancing, dan duduk di tepi danau Wang Yue untuk memancing. Zhou Si dan Liu Jiangsui dapat melihat bahwa Lin Bai memiliki banyak hal dalam pikirannya. Alih-alih memancing, dia ingin menggunakan metode ini untuk menenangkan dirinya. Lin Bai duduk di tepi danau yang mengamati bulan selama 2 hari. 2 hari kemudian, Qin Yuyan dan Jiang Xuanzu datang dari arah yang berbeda, tetapi mereka bertemu di luar Pondok Pedang Tibet. Kakak seperguruan Jiang. Kakak Qin. Ke Pondok Pedang Tibet. Baiklah. Ayo pergi bersama. Sepertinya kita semua menginginkan hal yang sama. Setelah kedua gadis itu bertemu, mereka diam-diam tertawa. Jiang Xuanzu adalah adik perempuan Li Mojun, pemimpin sekolah saat ini. Qin Yuyan adalah putri kandung dari 2 tetua saat ini. Sekarang mereka datang ke Pondok Pedang Tibet bersama-sama, dan mereka tidak perlu banyak bicara untuk mengetahui apa yang terjadi.
Saya telah bertemu dengan kakak seperguruan Jiang dan Qin. Silakan masuk ke dalam. Zhou Si datang menemui mereka. Bagaimana dengan adik seperguruan King Luo? Tanya Qin Yuyan. Setelah kembali dari Istana Abadi, Tuan Muda duduk di tepi danau untuk memancing. Tampaknya dia sudah terbiasa dengan ikan di kolam. Dia tidak akan berhenti memancing sampai dia menangkap satu. Zhou Si berkata sambil tersenyum. Putri kedua perlahan mengikuti Zhou Si ke pondok jerami. Ketika dia melihat punggung Lin Bai duduk di tepi danau untuk mengamati bulan, Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, dia sangat tertarik. Zhou Si tersenyum dan membawa kedua putrinya ke masa lalu. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, Tuan Muda, saudari seperguruan Jiang Xuanzu dan saudari seperguruan Qin Yuyan ada di sini. Begitu. Kalian turunlah. Jangan datang ke sini jika kalian tidak ada urusan. Lin Bai berkata kepada ketiganya. Setelah Zhou Si menjawab, dia berjalan pergi dengan cepat. Dia mengerti bahwa Lin Bai akan berbicara tentang bisnis dengan Qin Yuyan dan Jiang Xuanzu. Sepertinya adik seperguruan King Luo sudah menebak mengapa kita datang ke sini, tetapi itu juga benar. Adik seperguruan King Luo sangat pintar sehingga dia tidak bisa menebak. Qin Yuyan berjalan mendekat sambil tersenyum dan berdiri di samping Lin Bai bersama Jiang Xuanzu. Jiang Xuanzu melihat ikan yang mengapung di kolam, berapa lama kamu harus memancing untuk mengerti bahwa ikan roh di danau bulan tidak dapat ditangkap. Bab 4395, Serangan Terbuka dan Panah Tersembunyi. Aku tidak bisa menangkap ikan, itu urusanku. Lin Bai terkekeh dan berkata, aku tidak tahu siapa yang memerintahkan kakak senior Jiang datang kali ini. Apakah kalian para leluhur di dalam gua? Atau apakah itu pemimpinnya? Aku tidak tahu apakah kakak senior Qin datang ke sini untuk menjadi pelobi, agar aku dan Liga Hengzu berhenti berbicara, atau untuk menegurku. Tanpa menunggu Jiang Xuanzu dan Qin Yuyan mendapat masalah, Lin Bai bertanya terlebih dahulu. Jiang Xuanzu berkata dengan wajah muram, meskipun saudaraku Zhang terkadang agak kurang bicara, kamu seharusnya tidak begitu tidak memikirkan situasi keseluruhan dan memaksanya untuk membunuh wakil pemimpin Wu di Istana Abadi. Begitu wakil penguasa Wuzong tahu bahwa itu adalah kulit abadi. Kita tidak dapat membuat orang tertawa sebelum orang lain. Dia benar-benar tidak akan membiarkan ini terjadi padamu. Kamu seharusnya berkonsultasi dengan telapak tanganmu terlebih dahulu, jadi kamu telah mampu membunuh wakil pemimpin rumah di aula utama, dan ayahku telah mendamaikannya sejak saat itu, tetapi kamu masih enggan untuk menyerah. Aku juga ingin mencoba ketegasan tuan ini, tetapi upaya ini sangat mengecewakan. Lin Bai mencibir, aku belum meninggalkan pondok pedang Tibet selama 2 hari. Zhou Si dan Liu Jiangshui tidak pernah memberitahuku informasi dari luar. Biarkan aku menebak keputusan pemimpin. Kurasa pemimpin akan mempertimbangkan situasi keseluruhan pada akhirnya. Dia tidak akan membunuh wakil pemimpin Wu, tetapi paling-paling hanya menghukumnya sedikit. Hukumannya akan ditutup selama beberapa tahun. Qin Yuyan mengangguk dan berkata, ya, wakil ketua Wu pergi ke aula hukuman untuk memikirkan tebing kemarin. Dia ingin menghadapi tembok selama 10 tahun. 10 tahun hehe. Lin Bai mencibir dan menggelengkan kepalanya sedikit. Qin Yuyan mengerutkan kening dan bertanya, apakah 10 tahun tidak cukup? Bagi orang biasa, 10 tahun sudah sangat lama. Bahkan bagi kita yang hanya penganut Tao, 10 tahun bukanlah waktu yang sangat singkat. Lin Bai berkata dengan lembut, kakak seperguruan Qin, biar ku beritahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Wakil ketua Wu akan dibebaskan jika dia tinggal di tebing Siguo paling lama setengah tahun. Setelah wakil ketua Wu pergi ke tebing Siguo untuk memikirkan kesalahannya, tidak ada pemimpin di Liga Hengzu. Pada saat ini, pemimpin Liga Hengzu akan keluar dari celah. Murong Chuan, pemimpin aliansi Hengzu, telah ditutup selama beberapa dekade dan ingin menerobos Taiyi Daoguo. Tidak peduli apakah dia telah membuat terobosan atau tidak dalam beberapa dekade ini, dia harus keluar. Qin Yuyan mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada hubungan yang jelas antara hal-hal ini? Lin Bai berkata, kakak senior Qin, dengarkan aku pelan-pelan. Aku sudah menebak bahwa Murong Chuan belum mengalami terobosan selama 10 tahun. Tanggal perhitungannya seharusnya hanya beberapa bulan. Kakak senior Qin dapat pergi ke Hengzu dan Sekte Iblis Abadi untuk menanyakannya. Selama puluhan tahun pengasingan Murong Chuan, aliansi Hengzu dan 8 keluarga kuat di Hengzu bertemu, meskipun kadang-kadang membuat gelombang, tetapi mereka mendapatkan banyak pertemuan. Liga Hengzu dan 8 keluarga kuat di Hengzu sedang menunggu Murong Chuan keluar. Orang ini akan menjadi baling-baling dan pilar masa depan Liga Hengzu dan 8 keluarga kuat di Hengzu. Jujur saja, Murong Chuan akan memengaruhi masa depan 13 negara bagian abadi.
Delapan keluarga kuat di Hengzhou dan Liga Hengzhou telah lama berambisi. Seperti yang diketahui semua orang, delapan raksasa di Hengzhou telah menyatukan keunggulan mereka selama beberapa dekade. Sekarang Murongcuan akan meninggalkan celah itu. Delapan raksasa Hengzhou, pedang yang telah disembunyikan selama 10 tahun, pasti akan melukai mata 13 negara bagian abadi begitu pedang itu dikeluarkan dari sarungnya. Ketika Murongcuan keluar dari celah, delapan keluarga kuat di Hengzhou pasti akan mengambil tindakan. Bahkan jika Sekte Iblis Abadi tidak bersedia mencabik-cabik kulit dengan delapan keluarga kuat di Hengzhou, saya khawatir delapan raksasa di Hengzhou akan datang mengunjungi kita atas inisiatif mereka sendiri. Karena itu, tidak banyak waktu tersisa bagi Sekte Iblis Abadi dan delapan keluarga kuat di Hengzhou. Dulu, itu dihitung berdasarkan tahun, tetapi sekarang harus dihitung berdasarkan hari. Ketika Jiang Xuanzu mendengar kata-kata Lin Bai, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Apakah ini alasan sebenarnya mengapa kamu memaksa saudara seperguruan Zhang Jiao untuk membunuh wakil pemimpin Wu di Istana Abadi? Lin Bai berkata dengan suara rendah, meskipun saya sudah lama tidak ke Sekte Iblis Abadi, saya masih memiliki beberapa penilaian awal tentang Sekte Iblis Abadi. Ada banyak orang kuat di sekte itu. Masih ada leluhur di Gua Buddha Abadi. Jika kita tidak mengambil tindakan pencegahan saat ini dan menunggu hingga delapan keluarga kuat di Hengzhou siap untuk berkembang, maka sudah waktunya bagi Sekte Iblis Abadi untuk dihancurkan. Jika pemimpin membunuh wakil pemimpin Wu di Istana Abadi 2 hari yang lalu, itu pasti akan membuat delapan keluarga kuat di Hengzhou takut. Pada saat itu, bahkan jika Murongcuan keluar dari celah, delapan keluarga kuat di Hengzhou akan takut pada Sekte Iblis Abadi. Mereka akan takut bahwa Sekte Iblis Abadi akan menyerang delapan keluarga kuat sebelum mereka siap untuk berkembang. Namun, jika pemimpin sekte melepaskan wakil pemimpin Wu, dia tidak diragukan lagi menunjukkan kelemahan kepada delapan keluarga kuat di Hengzhou, yang hanya akan membuat delapan keluarga besar di Hengzhou semakin merajalela. Kakak perempuan Jiang, paling tidak, bahkan jika Zhang Jiao membunuh wakil pemimpin Wu 2 hari yang lalu, yang membangkitkan kemarahan delapan keluarga kuat di Hengzhou, siapa yang akan menang jika informasi internal klan Iblis Abadi saat ini bertarung dengan delapan keluarga kuat di Hengzhou? Tanpa berpikir, Jiang Xuanzu berkata, tentu saja, klan akan menang. Meskipun keluarga telah menderita masalah internal dan eksternal tahun ini, fondasi dan fondasinya belum terguncang, dan kekuatannya masih ada. Lin Bai berkata sambil tersenyum, itu wajar. Mengapa membiarkan delapan raksasa besar di Hengzhou begitu lancang? Sekte Dewa Bulan Merah telah takut, mereka tidak akan melanggar Lianzu dalam waktu singkat. Jika dalam beberapa tahun ini Sekte Iblis Abadi tidak membersihkan delapan keluarga kuat di Hengzhou, maka delapan raksasa di Hengzhou pasti akan melawan Sekte Iblis Abadi. Saya tetap mengatakan itu, pendahuluan dapat mengambil kesempatan pertama. Jika kita menunggu delapan raksasa besar di Hengzhou siap, Sekte Iblis Abadi tidak akan memiliki ruang untuk melawan. Dua saudari bela diri yang lebih tua, apakah kalian masih berpikir apa yang saya lakukan di Istana Abadi 2 hari lalu adalah kesalahan Hu? Lin Bai menatap ikan yang mengambang di air dan bertanya sambil tersenyum. Pemimpin hanya tahu tata letaknya sendiri, tetapi dia tampaknya tidak berpikir bahwa ketika dia akan melawan delapan raksasa di Hengzhou, delapan raksasa di Hengzhou juga bersiap untuk melawan Sekte Iblis Abadi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Iblis Abadi ada di dalam terang, dan delapan keluarga kuat di Hengzhou berada dalam kegelapan. Delapan keluarga kuat di Hengzhou jelas tentang detail Sekte Iblis Abadi, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang detail persiapan delapan raksasa di Hengzhou. Namun setidaknya di permukaan, tampaknya Sekte Iblis Abadi masih dapat menahan delapan keluarga kuat di Hengzhou. Jika mereka tidak berani melawan delapan keluarga kuat di Hengzhou saat ini, maka jika delapan raksasa di Hengzhou siap, bukankah Sekte Iblis Abadi akan melarikan diri? Lin Bai berkata di sini sambil tersenyum, kedua saudari bela diri yang lebih tua dapat kembali. Beritahu orang-orang di belakangmu apa yang aku katakan. Biarkan mereka memperkirakan pembersihan Murongcuan sendiri, dan minta mereka untuk menanyakan apakah delapan raksasa di Hengzhou menyatukan sayap mereka dalam 10 tahun terakhir dan memiliki rencana lain. Sebelum badai, laut sangat tenang.